Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Memenuhi janji saya dalam konten sebelumnya bahwa saya akan bicara tentang siapa kardinal itu yang ada di dalam gereja Katolik. Maka untuk sesi ini saya mau bincang-bincang secara khusus tentang kardinal itu. Baik saudara dan saudariku terkasih, kata kardinal berasal dari kata bahasa Latin, dari kata cardo, yang berarti inti, utama, prinsip, pokok, ataupun pusat. Kardinal ditunjuk langsung oleh paus sendiri. Artinya bahwa kardinal itu dipilih atau dihunjuk langsung oleh paus yang menjabat pada saat itu. Ikatan antara paus dan para kardinal telah ditegaskan oleh gereja sejak abad ke-16 dalam Konsili Trente. Ini juga menegaskan ciri universal gereja Katolik. Saudara-saudariku terkasih, para kardinal membentuk sebuah kolegialitas atau yang dikenal dengan istilah Dewan Kardinal yang bertugas untuk membantu paus. Dengan bahasa sederhana saya katakan demikian, bahwa kardinal itu adalah rekan kerja atau pembantu paus. Jadi ini istilah yang sederhana untuk bisa kita pahami siapa kardinal itu sebenarnya. Jadi kardinal adalah rekan kerja atau pembantu paus. Dalam hal ini, paus sebagai uskup Roma dalam tugas dan pelayanan tidak bertindak atas nama pribadi. Dalam tugas mengajar di bidang iman dan moral, ia bekerja sama dengan rekan uskup. Saudara-saudari, kita ketahui bahwa paus itu juga merupakan uskup. Maka dalam menjalankan tugasnya, dia juga bekerja sama dengan para uskup yang lain. Umumnya seorang kardinal dipilih dari keuskupan utama atau yang kita kenal dengan istilah keuskupan agung di sebuah wilayah konferensi wali gereja sebagai representasi dari gereja lokal. Kita ketahui bahwa paus itu adalah kepala gereja universal dan uskup itu disebut sebagai kepala gereja lokal. Misalnya Kardinal Ignatius Suharyo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sebelumnya, Gereja Indonesia memiliki Kardinal Julius Dharma Atmaja. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah ikatan resmi antara Gereja Indonesia dan Gereja Roma. Luar biasa saudara-saudari ya. Jadi Gereja Katolik yang menyebar di berbagai penjuru dunia, dalam hal ini keuskupan-keuskupan tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi tetap dalam satu kesatuan, tetap dalam ikatan resmi dengan gereja Roma. Saudara dan saudariku terkasih, tentang tugas para kardinal dalam kitab hukum kanonik atau KHK. Apa itu KHK atau kitab hukum kanonik? Bahwa kitab hukum kanonik adalah buku yang memuat atau mencatat semua aturan yang ada di dalam gereja Katolik. Secara singkat dapat kami katakan bahwa aturan-aturan yang ada di dalam gereja Katolik yang kita kenal, semuanya itu tercatat di dalam buku ini. Kita temukan dalam kanon 349, di sana dikatakan bahwa peran kardinal gereja Romawi Kudus membentuk kolegium khusus yang berwenang menyelenggarakan pemilihan paus menurut norma hukum khusus. Selain itu, para kardinal membantu paus, baik dengan bertindak secara kolegial bila dipanggil berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting, maupun sendiri-sendiri, yakni dengan aneka jabatan yang mereka emban, membantu paus terutama dalam reksa harian seluruh gereja. Saudara-saudariku terkasih, seorang kardinal memiliki wewenang
dipilih menjadi paus. Nah, ini menarik saudara-saudari. Umat atau banyak orang juga sering bertanya, kandidat paus itu dari mana sih? Maka kami katakan di sini bahwa paus itu atau calon paus itu berasal dari kardinal. Jadi para kardinal ini adalah calon-calon paus. Dan dalam memilih paus mereka punya dua hak, yaitu berhak memilih paus dan dirinya juga berhak untuk dipilih menjadi paus. Jadi punya peran ganda ya saudara dan saudari. Maka jika takhta suci paus di Roma lowong atau sering dikatakan takhta lowong, misalnya karena paus meninggal ataupun mengundurkan diri, maka para kardinal berkumpul untuk memilih paus baru. Pemilihan paus baru biasa disebut dengan istilah konklav. Untuk sesi berikutnya barangkali saya akan bicara khusus tentang konklav atau pertemuan untuk memilih paus yang baru. Jadi saudara-saudari, kami katakan dengan bahasa sederhana demikian. Ketika paus di Roma itu meninggal dunia atau mengundurkan diri seperti yang terjadi dengan almarhum Paus Benediktus yang ke-16, maka para kardinal yang menyebar di berbagai penjuru dunia akan hadir di Vatikan untuk melakukan konklav memilih paus yang baru. Paus Paulus ke-6 pada tanggal 21 November 1970 menetapkan bahwa ketika seorang kardinal telah berusia 80 tahun, ia tidak lagi memiliki wewenang hadir dalam konklav dan dipilih menjadi paus. Jadi rupanya saudara-saudari para kardinal ini juga dalam hal mengikuti konklav atau menghadiri konklav juga punya batasan usia. Sudah ditetapkan bahwa ketika kardinal itu sudah mencapai usia 80 tahun, maka dia tidak lagi punya wewenang untuk hadir di dalam konklav, ikut dalam pemilihan paus yang baru, dan juga tidak lagi punya hak untuk dipilih menjadi paus yang baru. Jadi ini aturan yang sudah dicatat di dalam gereja Katolik. Paus Yohanes Paulus yang ke-23 misalnya menetapkan bahwa semua kardinal haruslah uskup. Tetapi Paus Yohanes Paulus kedua, Paus Benediktus yang ke-16 dan Paus Fransiskus misalnya mengangkat beberapa imam sebagai kardinal. Menarik ya. Artinya masing-masing paus ini punya pertimbangan, punya kebijakan masing-masing. Tentu sudah ada hal yang dipertimbangkan secara baik dan matang tentang hal ini. Pilihan ketiga paus terakhir ini menjadi contoh untuk menjelaskan bahwa kardinal tidak harus seorang uskup. Sebagai rekan kerja paus, suara para kardinal tentang situasi di gereja lokal pantas didengarkan oleh paus di Roma. Jadi, meskipun paus itu tinggal di Roma, tetapi paus mengetahui keberadaan gereja universal melalui para kardinal yang tersebar di berbagai konferensi wali gereja. Keren ya saudara-saudari ya. Jadi paus itu ada di Roma, di Vatikan, tetapi paus tahu bagaimana perkembangan gereja Katolik yang ada di Indonesia. Melalui siapa? Ya tentu melalui kardinal kita yang ada di Indonesia. Jadi demikian juga dengan negara-negara yang lain. Misalnya ada informasi atau perkembangan umat Katolik di negara yang lain pun, paus di Vatikan tetap tahu karena kardinal dari negara tersebut memberikan laporan atau informasi kepada paus. Ini luar biasa saudara-saudari, dan inilah menunjukkan universalitas dan kesatuan yang utuh dari gereja Katolik. Tiap kuskupan, tiap konferensi wali gereja di negara masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi tetap dalam satu kesatuan dengan gereja
universal, tentu dengan pusat gereja kita yang ada di Vatikan. Saudara-saudariku terkasih, berbicara tentang kardinal ini, dari Indonesia juga sudah menyumbangkan 3 orang kardinal. Ini luar biasa, saudara-saudari. Jadi dalam perkembangan gereja Katolik di Indonesia, patut kita berbangga bahwa gereja Katolik Indonesia ini juga pernah atau sudah menyumbangkan 3 orang kardinal untuk perkembangan gereja Katolik universal. Memberikan informasi-informasi penting dari Indonesia terkait situasi umat Katolik kepada Paus yang ada di Vatikan. Oh, ini luar biasa, saudara-saudari. Nah, ketiga kardinal itu antara lain kita lihat satu persatu. Pertama, Kardinal Justinus Darmojuwono. Kardinal Justinus merupakan kardinal pertama gereja Katolik Roma yang berasal dari Indonesia. Pria kelahiran 2 November tahun 1914 ini ditunjuk menjadi Uskup Agung Semarang pada tanggal 6 April tahun 1964. Selanjutnya, Kardinal Justinus diangkat untuk menjadi kardinal tentunya secara langsung oleh Paus Paulus yang ke-6 pada tanggal 26 Juni tahun 1967. Saat menjadi kardinal, Justinus mengikuti konklav atau pemilihan paus sebanyak 2 kali, yaitu pemilihan Paus Yohanes Paulus pertama dan pemilihan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Kardinal yang kedua yaitu Kardinal Julius Dharma Atmaja. Monsinyur Julius Dharma Atmaja merupakan seorang kardinal gereja Katolik Roma asal Indonesia yang kedua. Pria kelahiran Muntilan 20 Desember 1934 ini telah menjadi seorang kardinal sejak tahun 1994. Selama menjadi seorang kardinal, Julius terlibat dalam pemilihan paus baru, yaitu Paus Benediktus yang ke-16 pada tahun 2005 yang lalu. Sebelumnya dirinya pernah duduk sebagai Uskup Agung Jakarta selama 14 tahun, sejak tanggal 11 Januari 1996 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010. Yang ketiga, saudara-saudariku terkasih, Kardinal Ignatius Suharyo. Monsinyur Ignatius Suharyo lahir pada tanggal 9 Juli 1950. Kardinal Ignatius Suharyo adalah seorang Uskup Agung Jakarta sejak tanggal 29 Juni tahun 2010. Penunjukannya sebagai seorang kardinal gereja Katolik Roma diumumkan langsung oleh Paus Fransiskus di Vatikan. Ignatius Suharyo ditunjuk sebagai salah satu dari 13 kardinal terpilih gereja Katolik Roma pada tanggal 1 September 2019 yang lalu. Ini kira-kira saudara dan saudariku terkasih informasi tentang kardinal yang kita lihat bersama. Inilah ulasannya. Semoga informasi ini membantu kita, dan pada prinsipnya bahwa para kardinal ini menyebar di berbagai penjuru dunia, dan para kardinal inilah yang akan memberikan informasi-informasi penting kepada Paus di Vatikan. Dan juga para kardinal ini yang akan menghadiri konklav atau rapat pemilihan paus yang baru. Dan kardinal ini juga berhak memilih dan dipilih menjadi paus yang baru. Demikian informasi yang dapat kami bagikan saudara dan saudari terkasih. Terima kasih, Tuhan memberkati.